Shalom, puji Tuhan. Kembali bersama dengan saya dalam program Studi Biblika. Dan hari ini kita akan membahas kitab Ezra dan Nehemia. Dua kitab ini akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur. Kami diberikan hari yang baru dan biarlah semangat yang baru ini membawa kami untuk menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin cinta firman Tuhan. Dan hamba berdoa supaya kami menjadi umat yang semakin gemar dan semakin terus belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa, kami butuh hikmat-Mu untuk memahami kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan bagian yang dari minggu lalu dan tentunya setiap kita menjadi umat yang tidak bosan-bosannya belajar Alkitab. Mari ambil notes, mari catat setiap hal-hal yang menjadi sebuah pelajaran penting sehingga kita semua menjadi umat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita membahas Ezra dan Nehemia. Mengapa dua kitab ini digabung? Karena ini memiliki sebuah cerita satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Erat kaitannya, yaitu adalah peristiwa Tuhan memakai para pemimpin dalam masa pembuangan di mana umat Tuhan kembali ke Yerusalem dan ada misi Allah. Nah, apa misi Allah dan bagaimana ceritanya? Mari kita simak video dari Bible Study Project yang senantiasa membantu kita. Selamat menyaksikan. Kitab Ezra dan Nehemia. Dalam kebanyakan Alkitab modern, kedua kitab ini dipisah. Tapi pemisahan ini dilakukan lama setelah kitab ini ditulis. Kitab ini pada awalnya merupakan karya terpadu yang ditulis oleh satu orang. Kisah ini terjadi setelah Babel menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci dan membawa banyak orang ke pengasingan. Dan kisah dalam kitab ini terjadi 50 tahun kemudian, serta menceritakan tentang kembalinya sebagian umat Israel ke Yerusalem dan apa yang terjadi ketika mereka membangun kembali kota dan kehidupan mereka di sana. Secara khusus, kitab ini berfokus pada 3 pemimpin kunci yang memimpin upaya pembangunan kembali. Ada Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Dan rancangan kitab ini berfokus pada upaya masing-masing pemimpin tersebut. Zerubabel memimpin sekelompok besar orang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Lalu sekitar 60 tahun kemudian, Ezra tiba di Yerusalem untuk mengajar Taurat dan membangun kembali komunitasnya. Dan kemudian dia diikuti oleh Nehemia yang memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan ketiga kisah ini dirancang untuk menjadi paralel. Masing-masing dimulai dengan Raja Persia yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengirim pemimpin ke Yerusalem dan dia memberi sumber daya dan dukungan. Dan kemudian masing-masing pemimpin menghadapi pertentangan dalam usaha mereka yang kemudian bisa mereka atasi. Namun dengan cara yang mengarah kepada antiklimaks yang aneh di ketiga bagian tersebut. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana jalan ceritanya. Jadi kisahnya dimulai dengan sebuah keputusan dari Kores, Raja Persia. Dia digerakkan Allah untuk mengizinkan orang-orang buangan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Dan penulis mengatakan bahwa hal ini menggenapi sebuah janji yang dibuat oleh Nabi Yeremia bahwa orang-orang buangan suatu hari akan kembali ke Yerusalem. Sekarang penggenapan ini seharusnya memicu harapan kita pada banyak janji kenabian lainnya, bahwa pengasingan bukan akhir dari kisah ini. Kita memiliki harapan akan Raja Mesianik masa depan dari garis keturunan Daud. Kita memiliki harapan akan sebuah Bait Suci yang dibangun kembali di mana kehadiran Tuhan akan tinggal bersama umatnya. Harapan bagi kerajaan Allah untuk datang atas semua bangsa dan membawa berkat-Nya seperti yang telah Dia janjikan kepada Abraham. Sehingga dengan segala pengharapan inilah, kita membaca kisah tentang Zerubabel. Nama Zerubabel berarti ditanam di Babel. Dia mewakili generasi yang lahir di pengasingan di Babel, dan dia memimpin gelombang kembalinya orang Israel ke Yerusalem. Setelah mereka menetap di sana, mereka membangun kembali mezbah untuk mempersembahkan korban, dan kemudian membangun Bait Suci, upacara peletakan fondasi, dan kemudian pentahbisan Bait Suci. Ini adalah momen-momen penting. Kisah masa lalu tentang kemah suci dan pentahbisan Bait Suci hendaknya tetap kita ingat. Ini adalah saat di mana awan api kehadiran Allah seharusnya turun. Dia tinggal dengan umatnya, namun itu tidak terjadi. Jadi sementara beberapa orang bersorak-sorai untuk Bait Suci yang baru ini, para tua-tua yang pernah melihat Bait Suci Salomo menangis dalam kesedihan. Ini tidak sebanding dengan kejayaan di masa lalu atau harapan mereka untuk masa depan. Dan disinilah kita mendapati kisah pertama tentang pertentangan yang sangat aneh. Jadi cucu-cucu orang Israel yang tidak dibawa ke pengasingan selama ini tinggal di Yerusalem. Dan mereka datang untuk menawarkan bantuan untuk membangun kembali Bait Suci.
Dan Zerubabel menolak. Zerubabel berkata, "Engkau tidak memiliki bagian dalam bait suci kami." Dan ini tentu saja memicu konflik yang kemudian diatasi oleh Zerubabel. Tapi ini sangat aneh, karena para nabi mendapat penglihatan bahwa semua suku Israel akan berkumpul dengan semua bangsa untuk berpartisipasi dalam penyembahan Allah Israel ketika kerajaan Allah pada akhirnya datang. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah momen antiklimaks. Di bagian selanjutnya, kita akan dibawa maju 60 tahun kemudian, dan kita diperkenalkan kepada sosok Ezra. Dia adalah seorang pemimpin di antara orang-orang Israel yang diasingkan di Babel. Dan dia adalah seorang ahli Taurat dan seorang guru Taurat. Dan oleh karena itu, dia diangkat oleh Artasasta, Raja Persia, untuk memimpin gelombang lain kembalinya orang-orang buangan ke Yerusalem. Dan Ezra ingin membawa pembaruan spiritual dan sosial di antara orang-orang itu. Harapan kita sangat tinggi. Namun lagi-lagi kita sampai pada momen antiklimaks lainnya dalam kisah ini. Ezra mendapati bahwa banyak orang Israel yang diasingkan yang telah kembali, telah menikahi orang-orang bukan buangan yang selama ini tinggal di sekitar Yerusalem. Sebagian dari mereka bukanlah orang Israel, dan sebagian lagi adalah orang Israel. Lalu Ezra mengumumkan perintah dari Taurat bahwa bangsa Israel harus kudus dan terpisah dari orang Kanaan kuno. Dan kemudian dia mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem sama saja seperti orang Kanaan. Mereka akan merusak orang-orang buangan. Jadi Ezra menaikkan doa pertobatan. Dan ini sangat menyentuh hati. Tapi kemudian, dia mengumpulkan semua pemimpin dan memberlakukan peraturan perceraian yang mengatakan semua perkawinan ini harus dibatalkan. Para wanita dan anak-anak diusir. Dan kemudian, peraturan tersebut hanya dijalankan sebagian setelah diterimanya daftar beberapa pria yang menceraikan istri mereka. Kisah ini sangat aneh untuk beberapa alasan. Pertama-tama, Allah tidak pernah memerintahkan Ezra untuk melakukan semua ini, namun pemimpin-pemimpin Yerusalemlah yang membuat Ezra membuat peraturan ini. Kedua, Nabi Maleaki yang hidup pada zaman yang sama mengatakan bahwa orang-orang buangan harus menjaga kemurnian. Namun dia juga mengatakan bahwa Tuhan menentang perceraian. Dan karena itu, beragam dampak dari keputusan ini sesuai dengan pola penutup antiklimaks yang aneh, yang membawa kita ke bagian selanjutnya tentang Nehemia. Dia adalah seorang pejabat Israel yang melayani di pemerintahan Persia. Dan ketika dia mendengar tentang kerusakan tembok Yerusalem, dia berdoa dan kemudian mendapatkan izin dari Raja Persia, Artasasta, untuk pergi dan membangun kembali temboknya. Raja bahkan memberi mereka pengawal bersenjata dan semua sumber daya. Jadi setelah tiba di Yerusalem, dia memulai proyek pembangunan. Dan dia juga menghadapi pertentangan dari orang-orang yang telah tinggal di sekitar Yerusalem. Sekali lagi, kita menghadapi ketegangan dalam kisah ini. Nabi Zakaria yang hidup pada zaman yang sama mengatakan bahwa Yerusalem baru kerajaan Allah akan menjadi kota tanpa tembok. Hadirat Allah akan melingkupinya sehingga orang-orang dari segala bangsa akan datang dan bergabung dengan umat perjanjian. Tetapi Nehemia nampaknya bertindak dengan visi yang berlawanan. Dia memberitahu orang-orang di sekitar Yerusalem bahwa mereka tidak memiliki bagian di Yerusalem. Dan ini tentu saja memicu permusuhan di antara mereka. Dan Nehemia menjalankan visinya untuk Yerusalem dengan integritas dan keberanian. Mereka harus membangun kota dengan penjagaan bersenjata untuk melindungi mereka. Kita terus bertanya-tanya, bisakah semua konflik ini ditangani dengan cara yang berbeda? Ini semua membawa kita pada kesimpulan dari kitab ini yang terdiri dari dua bagian. Pertama-tama positif dan kemudian negatif. Ezra dan Nehemia menggabungkan kekuatan untuk menghasilkan pembaruan spiritual di antara kaum Israel. Mereka mengumpulkan semua orang buangan bersama-sama untuk sebuah perayaan. Mereka membaca dan mengajarkan Taurat kepada semua orang selama 7 hari. Dan kemudian mereka merayakan pesta kuno Pondok Daun untuk mengingat kesetiaan Allah. Mulai dari perjalanan keluar dari Mesir dan perjalanan di padang gurun. Kemudian mereka menaikkan doa pengakuan dosa. Mereka bersumpah untuk memperbarui perjanjian, menaati semua perintah Taurat, dan mereka mengakhirinya dengan perayaan besar atas bait suci, tembok Yerusalem. Dan kita berpikir ini bisa menjadi titik balik, tapi ternyata tidak. Kitab ini berakhir dengan sebuah kekecewaan yang mendalam. Nehemia berkeliling kota dan dia menemukan bahwa orang-orang belum memenuhi sumpah perjanjian mereka. Jadi usaha Zerubabel gagal. Karena ia menemukan bait suci terbengkalai dan dikelola oleh orang-orang yang tidak cakap. Kemudian dia menemukan bahwa usaha Ezra terancam gagal. Dia menemukan bahwa semua orang melanggar Taurat. Orang-orang bekerja pada hari Sabat. Dan bahkan pekerjaannya di tembok Yerusalem dilibatkan.
karena orang-orang mendirikan pasar di sekitar tembok Yerusalem dan bekerja pada hari Sabat. Dan Nehemia menjadi sangat murka. Dia memukuli orang-orang. Dia menarik rambut mereka dan berteriak, "Taatilah perintah Taurat." Kata-kata terakhirnya adalah sebuah doa. Kiranya Tuhan akan mengingatnya karena setidaknya dia sudah mencoba. Dan kitab ini berakhir. Maksud saya ini sangat aneh. Tapi kita sudah siap untuk itu kan? Momen-momen anti klimaks ini secara sengaja dirangkai di dalam rancangan kitab ini. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan. Apa sih kontribusi kitab ini bagi alur cerita Alkitab? Ingatlah bahwa kitab ini dimulai dengan membangkitkan harapan kita dan janji nubuatan tentang Mesias, bait suci, kerajaan Allah, dan kemudian tidak satu pun yang terjadi. Jadi meskipun sekarang bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, keadaan spiritual mereka nampaknya tidak berubah sejak sebelum pengasingan. Dan meskipun Ezra dan Nehemia sudah melakukan usaha terbaik mereka, namun reformasi politik dan sosial mereka di antara kaum Israel tidak menyoroti masalah yang mendasar dengan hati mereka. Jadi apa yang ditunjukkan kitab ini adalah kebutuhan yang sama yang disoroti oleh Nabi Yeremia dan Yehezkiel. Apa yang dibutuhkan oleh umat Allah adalah transformasi hati yang menyeluruh jika mereka ingin mencintai dan mematuhi Allah mereka. Jadi kitab ini berakhir dengan sebuah kekecewaan. Ya, tapi itu memaksa kita untuk terus membaca kitab hikmat dan kitab nubuatan untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan Allah untuk menggenapi janji perjanjiannya yang besar. Tapi untuk sekarang, itulah isi kitab Ezra Nehemia. Puji Tuhan, dari video tadi kita sangat belajar tentang bagaimana ada 3 pemimpin, Zerubabel, Ezra dan Nehemia. Zerubabel membangun bait Allah dan Ezra membangun bagaimana hukum Taurat kembali ditegakkan. Ia bicara tentang spiritual ibadahnya. Lalu kemudian Nehemia membangun tembok Yerusalem. Ini bicara tentang bagaimana pemerintahan, politik, dan bagaimana ketika Tuhan berkati hal rohani, maka hal jasmani pun Tuhan berkati. Nah, hari kita belajar banyak hal bahwa ternyata Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Dalam kitab Ezra dan Nehemia ada 23 pasal. Ada satu kesatuan tema yang menarik, yaitu di tengah-tengah bangsa Israel dalam pembuangan, bangsa Israel kehilangan pengharapan, pikirannya sempit, ya. Dan mereka sering menjadi umat yang mental korban. Namun ternyata kita melihat rencana Allah, pemeliharaan Allah, rahmat Allah berlangsung begitu ajaib. Ternyata Allah tetap memiliki komitmen cintanya, janjinya yang tak pernah dilupakan bagi Israel. Walaupun dalam pembuangan. Sehingga kita belajar bahwa yang pertama, pembuangan, pengasingan bukanlah akhir. Ya, pengasingan bukanlah akhir. Tapi ternyata dalam pengasingan ada pengharapan yang kembali muncul. Ya, dan Tuhan nyatakan. Sehingga pengasingan bukanlah akhir. Namun bisa melihat karya Allah, kemurahan Allah. Yaitu Allah ingin kembali membangkitkan kerohanian orang-orang Israel. Oleh karena itu Zerubabel, pemimpin pertama, kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Lalu Ezra membangun bagaimana ibadahnya. Dia juga adalah pribadi yang ahli Taurat. Sangat gemar dan sangat teliti baca firman Tuhan. Lalu Nehemia, ya, seorang korporat, seorang juru minum, ya, seorang yang duduk dalam pemerintahan bangsa yang berkuasa waktu itu. Dipakai Tuhan juga untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, hari ini kita akan melihat ada kesamaan yang lebih secara spesifik kita pelajari pada hari ini. Yaitu di pasal 7, Ezra pasal 7, ayat yang ke-6. Kita lihat Ezra pasal 7 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ezra ini adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah. Dikatakan ahli kitab dan mahir. Berarti dia sangat menghafal. Tidak hanya sekedar menghafal, dia menjadi peneliti firman Tuhan. Ternyata tidak semua ahli kitab ya menjadi ahli Taurat yang kita pikir seringkali kan ahli Taurat itu sesuatu yang negatif. Tidak. Tapi Ezra adalah mewakili ahli kitab, orang yang baca Alkitab betul-betul dan juga menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan visi Allah. Ini menarik sekali. Jadi Ezra memberi kita informasi ada ahli kitab, ya, ada ahli kitab yang juga peka dengan suara rohani. Karena banyak ahli Taurat zaman Yesus, dia ahli teologi tapi tidak bisa menangkap tentang siapa Yesus sesungguhnya. Radar teologinya tidak sanggup mengenal Yesus. Tapi Ezra, dia ahli kitab, namun dia juga memiliki sebuah radar kepekaan rohani yang sangat baik. Yaitu dia mengerti kehendak Tuhan bagi bangsanya.
Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-6 ada kesamaan dengan Nehemia, nanti kita akan belajar. Di ayat yang ke-6 pasal 7 dikatakan begini, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Ada kata kunci di situ. Sekalipun dia ahli kitab, sekalipun dia mahir dalam Taurat, tapi ada ayat yang sangat penting, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Oleh karena tangan Tuhan Allah. Kita akan melihat juga kitab Nehemia. Coba sejenak kita lihat kitab Nehemia, pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ya, tentunya kita nggak bisa baca semuanya, baca di rumah sendiri masing-masing. Tapi kesamaan yang kita bisa pelajari adalah secara teologis, rahmat Allah terus berlangsung sekalipun umat Israel gagal atau bahkan mungkin memiliki pikiran yang sempit, mental korban, tapi rahmat Allah terus berlangsung bagi umat Israel. Pengasingan bukanlah akhir. Yang kedua, kita belajar bahwa ternyata Nehemia dan Ezra memiliki kesamaan, yaitu adalah mereka memuliakan Allah. Mereka percaya bahwa kalau mereka bisa itu karena tangan Tuhan Allah. Ezra yang mahir Alkitab berkata, sekalipun dia mahir Alkitab, dia ahli kitab, tapi berkata bahwa tangan Allah yang melindungi dia. Nah, bagaimana dengan Nehemia? Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan begini. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Kembali ayat yang ke-8. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia, pegawai kesukaan raja, pegawai yang rajin. Dan akhirnya raja pun simpatik dengan Nehemia. Tapi dia boleh yakin bahwa kalaupun dia bisa melaksanakan tugas ilahi itu, dia boleh pulang, dipercayakan, diizinkan, bahkan didukung raja. Bukan karena kehebatan, karena kecakapan Nehemia, tapi karena tangan Allahku. Nehemia dalam korporat, ya, artinya pegawai yang disegani, kedudukan yang sangat elit. Segala makanan, minuman yang diraja harus dalam bawah pengawasan dia. Ini pekerjaan yang nggak biasa. Artinya dalam pemerintahan ini jabatan yang juga luar biasa penting. Tapi ternyata dia boleh percaya bukan karena saya juru minum raja, bukan karena saya dekat dengan raja, tapi karena tangan Allahku yang melindungi aku. Demikian juga dengan Ezra. Dia dikatakan pintar, mahir, dan ahli kitab. Tapi dikatakan juga Ezra 7 ayat yang ke-6, karena tangan Tuhan Allah yang melindungi aku. Kita lihat juga ayat yang ke-18. Ya, kita lihat di ayat yang ke-18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka. Siapa mereka? Ya, adalah orang-orang yang siap mendukung Nehemia. Kami siap untuk membangun. Luar biasa. Ketika Ezra Nehemia menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, percaya bahwa tangan Allah yang melindungi mereka. Tapi ada hal kesamaan Ezra dan Nehemia. Mereka memanggil, mereka merekrut tim. Ya, tim yang siap support visi Allah. Dia nggak jalan sendirian. Ezra Nehemia nggak jalan sendirian. Dia mengajak orang. Dan akhirnya perkataan orang-orang yang siap mendukung Nehemia berkata, kami siap untuk membangun, tanda seru petik 2. Sebuah kalimat penegasan bahwa visi Allah, ya, yang dinyatakan dalam Nehemia, ada orang-orang yang siap membangun. Walaupun nanti ada musuhnya, Sanballat, Tobia, selanjutnya kita baca nanti masing-masing di rumah. Tapi ada kesamaan dari Ezra, Nehemia adalah ketika mereka menerima visi Allah, mereka meresponi visi Allah, mereka berjalan dalam visi Allah, dan kemudian mereka juga bersama-sama dengan orang-orang yang siap sehati sepikir berkata kami siap membangun. Tapi kembali nanti bagian-bagian selanjutnya, kembali diulang. Kalaupun bisa membangun, entah secara spiritual, ibadah, Taurat, ya, dan juga tentang bait Allah, dan juga terlebih tembok Yerusalem, dan pas dibangun, kembali nanti mereka berkata, karena tangan Tuhan Allahku. Yang ketiga kita belajar bahwa ternyata sesungguhnya bukan Allah yang mendukung rencanaku. Bukan Allah yang menjadi pribadi yang seharusnya mengikuti keinginanku, tapi mereka memberikan teladan kepada kita. Maukah kita masuk dalam panggilan rencana Allah? Sesungguhnya Nehemia, Ezra, Zerubabel hanyalah alat Allah untuk menggenapkan kehendak Allah. Dan ketika mereka sadar hal tersebut, mereka nggak berkata, karena saya juru minum, karena saya ahli kitab, maka saya bisa melakukan panggilan Allah. Bukan.
Mereka akan berkata, karena tangan Allah yang melindungi, yang menyertai aku. Kita belajar, yang pertama tadi secara sederhana, bahwa rahmat Allah berlangsung nyata begitu ajaib, sekalipun bangsa Israel tidak taat, bahkan sekalipun bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan, rahmat Allah terus nyata, pengharapan Allah muncul, pengasingan bukanlah akhir, pembuanganlah bukan akhir, tapi dalam pembuangan ada disiplin Allah untuk mereka kembali lagi di Yerusalem. Jadi pengasingan, pembuangan bukan akhir, ada janji Allah mereka akan kembali ke Yerusalem. Nah, 3 pemimpin dipakai, Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Dan mereka semua sama, yaitu mereka adalah pribadi, pemimpin yang percaya bukan karena hebat mereka, bukan karena cakap mereka, tapi karena tangan Allah yang melindungi, yang membuat mereka bisa, yang membuat mereka berhasil, dan yang membuat mereka sukses. Bagaimana dengan hidup kita? Maukah kita percaya bahwa kalau kita bisa, itu semua adalah karena tangan Allah yang menyertai kita? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami boleh belajar sederhana, ucap syukur. Biarlah setiap firman-Mu, setiap kebenaran-Mu mengacu kami, membawa kami, dan terus nantiasa untuk kami semakin baca Alkitab di rumah atau dimanapun kami berada. Tuhan tolong jemaat-Mu, tua dan muda, para pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, generasi muda, guru sekolah minggu, untuk menjadi umat yang senang baca Alkitab. Sehingga kami percaya bahwa firman-Mu tak pernah lekang oleh waktu. Firman-Mu gak usang, firman-Mu tetap berkuasa sampai hari ini dan selama-lamanya. Sehingga kami percaya bahwa umat yang bergantung pada firman Tuhan akan menjadi umat yang senantiasa tangguh apapun musim kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah setiap kebenaran-Mu memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.